Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buatkan tutorial TV LED Sony dengan kerusakan gambar separuh atau setengah. Jadi TV Sony ini kerusakan ada di panel LED dengan model KLF 24R402 dengan mesin seperti ini. Jadi bisa dilihat jika saudara semua punya masalah seperti ini, kerusakan ada di panel LED. Jadi langsung saja saya bongkar, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sebab kerusakan seperti ini sudah masuk di panel itu pasti. Jadi kita langsung saja bongkar panelnya. Jadi sebelum kita bongkar ya harus berhati-hati dari segi kita buka panelnya, ya jangan sampai kasar, harus pelan-pelan sebab ya mungkin di situ masih banyak baut yang kecil. Jadi kita dengan kesabaran supaya TV yang kita kerjakan tidak jadi fatal, jadi bisa diperbaiki dengan mudah. Jadi kita lepas satu persatu. Nah, ini besinya yang belakang sudah saya lepas, tinggal kita ngeramut atau memperbaiki panelnya. Jadi para pemula bisa belajar bersama saya, saling belajar, kita sama-sama menimba ilmu. Setelah ini kita bersihkan pakai kuas, jadi kotoran-kotoran yang ada di panel ini supaya kelihatan bersih. Jadi kabel ini saya lepas dulu supaya tidak ganggu pada waktu saya memperbaiki. Nah, kotorannya ya tetap kita bersihkan terlebih dahulu, kita copot semua supaya plastik ini tidak mengganggu juga. Jadi di sini saya lihat model tikonnya ini seperti TV Samsung atau LG. Jadi pakai 2 cop. Saya lihat ini banyak kotoran, copnya ini kelihatan sudah berjamur kanan kiri sama, semuanya sudah berjamur. Tapi dari kerusakan bukan disebabkan karena cop, sebab gambarnya ini masih ada, cuma setengah atau separuh. Jadi nanti saya bongkar apakah TV ini masih bisa diperbaiki, sebab ya saya belum tahu apakah TV Sony ini mempunyai kupingan atau tidak. Biasanya itu rusak itu ada di 2 kupingan, yaitu di panel LED. Jadi nanti saya bongkar printnya yang sebagai penutup itu, nanti saya copot, saya lepas supaya bisa kelihatan bentuk aslinya panel LED ini. Jadi ikuti terus video saya. Nah, kita ya memang harus betul-betul berhati-hati. Jika kita mengerjakan panel ya harus bersungguh-sungguh, sebab ini jalur-jalur kecil. Jadi kita membersihkan itu ya harus berulang-ulang, sebabnya ini panel terbuat dari kaca bukan plastik. Jadi saya lihat ini memang ya sudah berjamur sekali, copnya ini sudah ada putih-putihnya. Sekarang saya buka dulu. Jadi kita
belajar, sama-sama belajar. Jangan lupa untuk subscribe biar kita bertambah ilmu bersama saya, sebab saya ini ya belajar, sama-sama belajar. Jika punya masalah atau kesulitan bisa komen atau bertanya kepada saya langsung. Nah, ini Vicon yang ada di panel LED Sony, jadi kelihatan sudah lama memang, tapi ya semoga saja TV ini bisa saya perbaiki sehingga orang yang punya TV ini tidak jadi beli baru. Saya hanya berusaha menolong untuk memperbaiki. Jadi sekarang saya lepas. Terus kita bongkar, yaitu print yang ada di depan panel itu seperti ini keadaannya. Setelah saya bongkar, panel LED ini sudah kelihatan jelas sekali. Jadi tinggal kita meneliti atau mencari kerusakan itu ada di jalur mana. Sebab kita teliti betul-betul panel yang rusak seperti ini ya agak sulit sekali, tapi dengan kesabaran kita mencari jalur panel yang putus atau panel yang perlu disambung, itu tempatnya ya memang betul-betul sangat sensitif sekali. Bukan mudah, tapi ya memang banyak panel yang tidak bisa diperbaiki, sebab kesulitannya adalah jalurnya itu yang terlalu kecil. Mata saja sampai panas kalau kita betul-betul melihat jalur yang begitu rumit, begitu kecil. Nah, ini saya lihat dulu pakai kaca pembesar. Kaca ini ya untuk membantu kita melihat jalur cop ini kemana arahnya, terus bentuknya bagaimana, apakah sudah hangus atau tidak. Jadi jalur-jalurnya itu kita lihat pakai alat pembesar, sebab mata ya nggak mungkin bisa. Teknologi sekarang itu sudah canggih. Nah, ini jalurnya memang sudah banyak kotoran, jadi ya agak susah dilihat. Jadi ya tetap dibersihkan sambil dilihat pakai alat. Jadi dari analisa saya ini ya kerusakan ada di kupingan, tapi di sini tidak ada kupingannya. Jadi keduanya ini tidak ada kupingan untuk kita masukkan jalur VGH untuk masuk ke panel. Jadi mungkin agak susah, sebab ya kerusakan seperti ini biasanya itu kupingan itu harus di jumper, diberi tegangan VGH, sebab jalur yang kita solder nanti ya jalur di situ VGH masuk ke kupingan. Jadi di sini saya lihat TV ini tidak memakai cop untuk kupingan. Jadi kupingan itu ditanam di dalam kaca oleh pabrik. Sebab mungkin ya produknya ini terlalu canggih TV Sony sehingga copnya tidak dikeluarkan, dimasukkan ke dalam kaca, jadi sulit untuk kita perbaiki. Jadi kalau saya memperbaiki TV Sony seperti ini atau TV yang tidak menggunakan kupingan, hati itu terasa itu gemetar, gerdek, utik-utik,
bingung sebab ya jalurnya itu terlalu kecil, lembut sekali. Jadi kemungkinan ada di tengah-tengah sini. Sekarang saya cari pakai jalur BGH. Saya coba di tengah sini apakah ada reaksi atau tidak. Nah, di sini kemungkinan tetap kita berhati-hati di jalur sini, jangan sampai konslet. Nah, ini ada. Lah, berarti jalurnya ada di sini. Kelihatan seperti bergaris-garis, berubah-ubah. Berarti analisa saya betul di sini. Kelihatan panelnya ini bermasalah. Panelnya ini bermasalah, mungkin disebabkan karena usia jalurnya putus. Jadi kelihatan pure tapi ya bergaris. Saya megang saja sampai berkeringat. Sekarang saya coba untuk konsentrasi penuh di antara tengah-tengah panel ini, sebab ya panel ini tidak menggunakan cop untuk kita sambung. Jadi saya cari yang pas supaya nanti saya buat jalur kabel, jadi nanti biar pas, tidak breset, sehingga apa yang saya kerjakan pada hari ini berhasil. Jadi saya teliti dulu sebelum saya kerjakan jalurnya itu yang positif itu di mana. Jadi kita memakai alat ini ya tujuannya supaya kelihatan, sebab jalurnya itu seperti rambut kecil sekali. Nah ini, nah sudah pas, berarti positif jalurnya ada di sebelah sini, yaitu di antara nomor 2 dari sebelah kiri. Jadi nanti saya sambung di situ. Nah, cara sambungnya bagaimana? Ikuti terus video saya. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa banyak pengalaman bersama saya. Jadi yang kita cari yaitu kabel seperti ini. Kabel ini dari optik PS, bisa PS1 atau PS2 ya bisa, yaitu yang ke optiknya yang kita cari, sebab jalurnya itu hampir setara dengan jalur yang ada di panel. Jadi nanti kita solder di situ, kita persiapkan kabel tembaga seperti ini, kita kerik dulu, nanti ya terus kita solder. Nah, kabel tembaga ini ya harus betul-betul lemes atau kecil sekali supaya tidak keras untuk bergerak. Nah, kabel ini yang terbuat dari plastik kanan kiri kita kecilkan dulu, kita atur dulu dengan jalur ke panel supaya nanti kita nyolder ya bisa pas. Nah, sangat kecil sekali, memang ya bentuknya seperti ini. Sing dereng saged nggih saged belajar kalih kula, sing dereng ngertos nggih saged komen. Mboten usah gimpet-empet, langsung saja bertanya kepada saya. Wis gak usah isin-isin nggih. Memang kita ini sama-sama belajar, saling bertukar ilmu, tukar pengalaman. Jadi di sini saya kerik dulu untuk saya memberikan timah. Jadi nanti saya solder di sini. Memang kita ngerik ya harus bersabar betul, sebab ini ya terlalu kecil, terlalu lembut.
kerik sampai keluar tembaganya. Nggih niki wangel Pak, nggih Bu. Sinten mawon sing saged, nggih alhamdulillah. Yen mboten saged nggih belajar kali kula. Nah, kabel ini kita gerik sampai di situ kelihatan kuning-kuningnya itu. Sebab ya memang susah sekali. Sebab kabel ini ada setengah plastiknya. Jadi kadang disolder itu ya nggak bisa kelet, nggak bisa menyatu, tapi tetap kita gerik terus sampai kelihatan tembaganya. Jadi kalau kita sudah kelihatan, baru kita sambung pakai kabel tembaga yang kita siapkan tadi. Emang ya yang ini agak sulit, jadi ya tetap kita berjuang untuk pekerjaan kita sehari-hari sebagai seorang servis. Jadi ya kita bersabar, itu memang modal kita, jadi ya tidak usah terburu-buru. Nah, setelah kita solder seperti ini bentuknya, terus tinggal yang depannya, yang jalur ke panel nanti, yaitu yang ada di panel LED, yaitu nomor 2. Di sini saya kerik sampai kelihatan tembaganya juga. Dari video-video saya yang saya buat, semoga saja banyak manfaatnya. Memang saya gunakan untuk beramal, supaya orang yang mau belajar atau sebagai pemula bisa tahu. Di sini saya lihat pakai kaca pembesar nomor 2 itu letaknya di mana, jangan sampai keliru, nanti bisa terbakar. Eman ini mboten saged niku nggih, gambarnya separuh terus diperbaiki, didandani gak kena, jadinya ya tambah susah. Jadi kita pelan-pelan saja sampai berhasil. Ya bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita kasih lem, yaitu untuk kita boarding di situ pakai solder. Kita potong lebih lancip seperti wajik, supaya nanti kita solder langsung nancap, jadi tidak bergerak sama sekali. Nah, ini saya ya mengerjakan ini sampai berkeringat, sebab ya ini kerusakan yang paling susah sekali. Di antara kerusakan panel itu yang paling susah ya ini. Jadi kita betul-betul harus konsentrasi penuh. Wis gak usah tolak-toleh, yang penting kita bisa memperbaiki jadi uang. Jadi kita bersihkan pakai thinner itu langsung kita usap sekali, jangan sampai 2 kali. Terus yang satunya itu yang kering, jangan sampai di situ dioles-oles terus, nanti jalurnya bisa habis. Nah, ini saya bersihkan. Terus ini nanti kita kasih lem ya, yaitu kita beli, bukan lem biasa. Jadi lem untuk khusus TV LED. Jadi di situ kita pasang terlebih dahulu, terus kita panasi nanti. Nah ini ya, semoga kita sebagai pemula jangan lupa untuk tetap dukung saya, channel saya, supaya kita bisa saling membagi ilmu, supaya saya ya semangat
Nah, ini setelah kita masukkan seperti ini, lem yang kita pasang tadi sudah lengket. Nah, ini kan sudah lengket, jadi terus kita kopek pelan-pelan, kita lepas pelan-pelan lem yang sudah menyatu yang kita rekatkan tadi. Terus kita tempelkan ke panel LED. Jadi dengan cara saya memperbaiki TV panel seperti ini, kurang lebihnya hampir 90% berhasil. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya atau komen. Nah, setelah kita lengketkan, kita teliti dulu jalurnya itu kemana, sudah pas atau belum. Sebab ya kita pasang seperti ini ya memang harus konsentrasi, mata kita harus bekerja penuh. Sebab dari cahayanya saja kita bisa silau, sebab ya terlalu terang. Kalau tidak terang tidak kelihatan jalurnya. Nah, terus kita persiapkan yaitu solder kita panasi terlebih dahulu sampai kurang lebih 150 derajat. Kita tekan, kita press, langsung kita solder bagian jalur yang kita beri tanda tadi, yaitu jalur nomor 2. Di situ kita solder, langsung press. Ibarat ini ya chop bonding, ya kita jadikan panel ini bisa hidup, yang asal mulanya hanya setengah. Jadi bisa dilihat lagi, bisa ditonton lagi, sehingga yang punya tidak jadi beli TV baru. Nah, ini perhatikan, saya mau solder, jadi ya memang harus betul-betul konsentrasi, jangan sampai tolak-toleh, jangan sampai kita keganggu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita, atau sampai kentut ya jangan sampai. Jadi napas kita itu kita tahan sementara, ojo sampai ambekan dhisik, ojo sampai nuk-nuk gemeter. Nah, ini ya jangan sampai kita tolak-toleh, harus konsentrasi, sebab ini jalur sensitif yang harus betul-betul lengket dan pas, tidak salah sasaran. Nah, selesai, tinggal saya solder bagian ujung. Nah, di situ juga selesai. Jadi kelihatan ujungnya sudah menyambung nomor 2. Terus yang perekatnya ya sudah lengket sehingga tidak goyang. Terus kita beri yaitu lem besi yang kita beli di toko bangunan bisa. Nah, seperti ini saya beri lem terlebih dahulu sebelum saya tes, saya coba supaya tidak bergerak atau goyang, supaya melengket lebih kuat sehingga TV ini bisa awet, bisa hidup kembali sampai bertahun-tahun. Jadi sekarang saya tes sambil saya beri lem. Alhamdulillah, ini memang betul-betul pekerjaan yang sangat sulit. Jadi lemnya ini saya raba supaya bisa
lurus atau tidak nyenggol ke kaca pada waktu saya pasang printnya. Sekarang sudah selesai. Semoga tutorial saya menjadi manfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.